Halo semuanya, selamat datang di channel Sirup. Video kali ini akan membahas sebuah film yang bercerita tentang perjalanan waktu. Apa yang akan terjadi di 10 tahun berikutnya? Mungkin tidak ada begitu perbedaan yang signifikan. Lalu, apa yang akan terjadi kepada dunia di 800.000 tahun berikutnya? Film ini berjudul Time Machine menceritakan seorang ilmuwan yang berhasil membuat mesin waktu. Tidak hanya puluhan tahun, bahkan bisa melopati ratusan tahun berikutnya. Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi dari channel Sirup. Film ini berlatar di abad ke-19. Ada seorang ilmuwan pria yang bernama Alexander Hertegen. Untuk mempermudah, sebut saja Alex. Alex mempunyai pekerjaan sebagai pengajar di Universitas Columbia dengan jurusan teknik mesin. Alex sedang sibuk dengan penelitiannya, sampai-sampai dia tidak menyadari ada orang di sekitarnya. Bahkan, temannya Alex yang bernama David mengingatkan kepada Alex bahwa dia ada kencan di malam ini. Setelah diingatkan, Alex pun segera pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Di jalan pulang, mereka berbincang mengenai lamaran kerja dari Alex yang ditolak banyak universitas. Hal itu dikarenakan proposal dari Alex itu sangatlah kaku. Oleh karena itu, hanyalah Universitas Columbia yang menerima lamaran kerja dari Alex. Setibanya di rumah Alex, mereka disambut oleh wanita tua yang merupakan pembantu di rumah Alex. Wanita itu bernama Wachit. Mereka berdua merencanakan pakaian untuk Alex yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah selesai, Alex segera pergi untuk bertemu dengan kekasihnya yang bernama Emma. Di pinggir jalan dekat danau, Alex bergurau mengatakan bahwa kesehatannya kian hari makin memburuk dan mengatakan bahwa kesehatannya akan membaik jika dia menikahi Emma. Mendengarkan itu, Emma dengan senang hatinya menerima lamaran dari Alex. Lalu Alex mengeluarkan cincin dan dimasukkan ke jari manis Emma. Hal itu membuat Emma sangat bahagia. Entah dari mana, seorang pria asing mendekati mereka. Dan pria asing itu mengancam Alex dan Emma untuk memberikan uang yang mereka punya. Alex pun mencoba untuk bernegosiasi, namun pria itu malah menodongkan senjatanya kepada Alex. Dengan berat hatinya, Alex memberikan jam dan dompet yang dia punya. Bukannya puas, pria asing itu malah menginginkan cincin yang Emma punya. Tentu saja, Alex sangat menolak keras untuk memberikan cincin yang dipakai oleh Emma. Selagi Alex menahan pria asing itu, tembakan dari senjata itu terkena ke organ vital Emma. Yang awalnya merupakan malam menyenangkan, berubah menjadi malam yang menyedihkan. Emma pun mengembuskan nafas terakhirnya di malam itu juga. Scene selanjutnya, 4 tahun sudah berlalu sejak kejadian tersebut. Alex sedang mengerjakan rumus formula yang selama ini dia teliti. Walaupun 4 tahun sudah berlalu, Alex tidak berhenti memikirkan Emma. Kedua orang terdekat Alex, yaitu David dan Wachit, sangat khawatir dengan keadaan Alex. Seketika, perhatian David teralihkan kepada tirai hitam besar yang berada di ruangan Alex. David memaksa Alex untuk memberitahu apa yang selama ini dia kerjakan. Berikutnya, Alex diundang makan malam oleh David. Untuk pertama kalinya, Alex mengenakan pakaian yang selama ini dia simpan selama 4 tahun. Tepatnya setelah kejadian pembunuhan Emma di 4 tahun yang lalu. Tirai hitam yang besar di ruangan Alex pun dibuka. Ternyata, yang selama ini Alex kerjakan adalah suatu mesin yang besar, dengan mempunyai komponen yang rumit dan kursi di tengahnya. Alex menaiki mesin itu, lalu melihat foto Emma. Secara perlahan, Alex mendorong tuas mesin itu. Roda gigi yang berada di mesin itu pun juga ikut berputar. Sesaat setelah menarik tuas di depannya, jarum jam berputar ke arah sebaliknya. Hal itu menandakan bahwa waktu telah berjalan mundur. Bisa disimpulkan bahwa mesin yang Alex pakai ini merupakan mesin penjelajah waktu. Selama 4 tahun ini, Alex bertujuan ingin bertemu dengan Emma untuk mencegah kematian Emma di malam 4 tahun yang lalu. Alex sangat terkagum melihat sosok Emma yang kembali hidup di depan matanya. Mengetahui apa yang terjadi di malam itu, Alex segera mengajak Emma untuk pergi dari taman. Dengan menaiki kereta kuda, sampailah mereka di suatu tempat. Alex pun memberitahu Emma untuk segera pulang ke rumah dan jangan kemana-mana semalaman ini. Tidak lupa juga, Alex memberitahu bahwa dia akan menghampiri Emma ke rumahnya. Selagi Alex pergi untuk memberikan bunga kepada Emma, Emma pun terbunuh dengan cara tertabrak kereta kuda. Lagi-lagi, Emma tewas di malam itu dengan cara yang berbeda. Di sini Alex menyadari bahwa dirinya tidak bisa mengubah nasib Emma bagaimanapun usahanya. Tapi, Alex tidak menyerah dengan itu. Dia yakin bahwa di masa depan, umat manusia akan menemukan cara untuk mengatasi permasalahan Alex. Alex kembali ke mesin waktunya. Dia mendorong tuas di mesin itu. Alex bertujuan untuk pergi ke tahun 2030. Saat Alex melompat waktu, dia melihat ruangan kerjanya berubah. Sesampainya di tahun 2030, dia melihat iklan mengenai pemukiman manusia yang berada di bulan. Alex pergi ke perpustakaan terdekat, berharap menemukan buku tentang penjelajahan waktu.
Di perpustakaan itu, Alex bertemu dengan hologram yang berkode Fox 114. Hal itu membuat Alex sangat terkesan dengan teknologi manusia di tahun 2030. Ketika Alex berbicara tentang penjelajahan waktu, Fox mengatakan bahwa tidak ada penemuan mengenai hal tersebut. Alex berpikir bahwa beberapa tahun berikutnya mungkin dia akan menemukan apa yang dicari. Alex pun melompati waktu ke tahun 2037. Di tahun 2037, dunia pun terlihat sangat kacau balau. Perencanaan pemukiman manusia yang berada di bulan membuat bumi tidak bisa ditinggali. Hal itu disebabkan bahwa gravitasi menarik bulan ke arah bumi, yang mana membuat gempa bumi, tsunami berkecamuk di tiap harinya. Tidak hanya itu juga, hal itu juga menyebabkan bulan mempunyai retakan yang sangat besar, sampai-sampai Alex pun dapat melihatnya. Dua anggota polisi menghampiri Alex untuk menyuruhnya evakuasi dari tempat tersebut. Saat Alex mencoba untuk melawan, secara tiba-tiba tanah yang diinjak bergetar dan membuat retakan yang sangat besar. Saking besarnya memunculkan lava yang panas ke arah sekitar. Alex segera pergi masuk ke mesinnya. Akan tetapi, goncangan yang sangat besar itu membuat Alex membenturkan kepalanya, sehingga membuat Alex tidak sadarkan diri. Tanpa kontrol dari Alex, mesin itu bekerja sendirinya melompati waktu. Ternyata, mesin waktu itu melompati waktu ke 800.000 tahun berikutnya. Di scene berikutnya, Alex pun terbangun di suatu ruangan. Setelah melihat-lihat lingkungan sekitar, Alex pun bisa menyimpulkan bahwa peradaban manusia kembali lagi ke zaman purba. Dan juga pemukiman masyarakat di mana Alex terbangun berada di dinding jurang. Juga setelah 800.000 kemudian, bahasa yang mereka ucapkan sangat jauh berbeda dengan apa yang Alex gunakan selama ini. Akan tetapi, ada satu wanita yang berbicara dengan bahasa yang sama dengan Alex, yaitu menggunakan bahasa Inggris. Wanita itu bernama Mara. Alex memberitahu Mara bahwa dia merupakan orang penjelajah waktu, akan tetapi Mara mengatakan kepada orang sekitar bahwa Alex merupakan orang pengembara yang tersesat. Setelah berbincang dengan Mara, Alex baru mengetahui orang-orang suku Mara disebut dengan suku Eloise. Seketika suara trompet terdengar dengan lantangnya. Hal itu membuat orang-orang di suku Eloise segera pergi untuk berlindung, termasuk juga Mara. Pada malam hari, Alex bermukim di tempat Mara. Pada malam hari itu juga, Alex baru menyadari bahwa bulan menjadi hancur lebur. Di hari berikutnya, Alex mengajak Mara untuk melihat mesin waktu miliknya yang tidak begitu rusak dan mesin masih bisa dipakai. Melihat mesin waktu Alex, Mara membujuk Alex untuk mengajaknya melompati waktu ke masa lalu. Sebelum Alex berbicara, suara trompet itu terdengar lagi, yang mana membuat Mara lari dengan ketakutan. Alex mengikuti Mara dari belakang. Tidak hanya mereka berdua, masyarakat di suku Eloise pun terburu-buru lari dan meninggalkan segala aktivitas mereka. Di tengah perlariannya, Alex bertemu dengan makhluk aneh seperti manusia. Para suku Eloise menyebut mereka sebagai Morlock. Para Morlock ini banyak yang tiba-tiba bermunculan dari bawah tanah. Morlock menculik sebanyak yang mereka bisa dan menarik para korban ke dalam bawah tanah. Dan Mara pun menjadi salah satu korban dari suku Morlock yang ditarik ke dalam bawah tanah. Suku Eloise mempunyai peraturan bahwa siapapun yang menjadi korbannya, nama korban tidak boleh disebut demi menghormati para korban. Mengetahui itu, dengan marahnya Alex pun pergi. Dengan inisiatif sendiri, adiknya Mara membawa Alex masuk ke dalam pintu masuk pemukiman Morlock. Ketika menelusuri goa tersebut, Alex baru menyadari bahwa tempat itu adalah perpustakaan yang sebelumnya pernah dia kunjungi. Dan dengan ajaibnya, hologram Fox 114 pun masih berfungsi. Hal itu disebabkan karena teknologi yang dipakai diambil dari panel surya. Maka dari itu, teknologi Fox masih berfungsi dengan baiknya. Fox 114 menjelaskan kepada Alex sebenarnya apa yang terjadi selama ini terhadap umat manusia. Umat manusia terbagi menjadi dua ras, yaitu ras Eloise dan juga ras Morlock. Fox juga memberitahu bahwa salah satu cara untuk menghampiri suku Morlock adalah dengan mengikuti insting mereka. Alex dan adiknya Mara pun pergi. Mereka di tengah jalan mengikuti suara yang mereka dengar. Dan sampailah mereka di pintu masuk tempat persembunyian Morlock. Alex memutuskan untuk masuk sendirian dan menelusuri ke bawah tanah dengan sangat hati-hati. Alex sangat dikejutkan dengan peradaban Morlock yang selama ini hidup di bawah tanah. Secara perlahan, Alex memasuki suatu ruangan. Dia secara cerobohnya jatuh ke dalam danau penuh dengan tengkorak manusia. Kecerobohan Alex itu membuat Alex ditangkap oleh Morlock dan dikurung di penjara bawah tanah. Di penjara itu, Alex bertemu dengan pemimpin suku Morlock yang tidak diketahui namanya. Pemimpin suku Morlock itu mengatakan bahwa ketika bulan mulai hancur, beberapa umat manusia terkurung di bawah tanah dan tidak ada tempat yang mereka bisa tuju sama sekali. Ratusan ribu tahun pun berlalu, orang-orang tersebut berevolusi menjadi makhluk pemakan daging. Makhluk-makhluk itu disebut dengan Morlock. Di sisi lain, ada juga sekelompok manusia yang dapat bertahan di permukaan. Para manusia itu disebut dengan suku Eloise. Sebenarnya, suku Morlock juga berusaha untuk kembali ke permukaan. Akan tetapi, karena waktu yang sangat lama berada di bawah tanah, hal itu malah akan membunuh kaum Morlock.
Jadi, kaum Morlock menculik kaum Eloise untuk dijadikan bahan makanan dan juga meneruskan garis keturunan Morlock. Pemimpin suku Morlock mengatakan bahwa sebenarnya dia bisa mengendalikan suku Morlock dan juga suku Eloise. Dan juga bisa membaca pikiran Alex, bahwa Alex merupakan seorang penjelajah waktu yang berusaha untuk menolong kekasihnya yaitu Emma. Tanpa disadari, hal itu membuat Alex berhalusinasi. Berhalusinasi tentang kehidupannya bersama Emma apabila Emma tidak tewas di malam itu. Lalu, pemimpin kaum Morlock mengatakan bahwasannya manusia tidak bisa mengubah hal yang sudah ditakdirkan. Maka oleh itu, perjuangan Alex selama ini adalah hal yang percuma. Alex sangat terkejut bahwa mesin waktunya sudah berada di tangan kaum Morlock. Pemimpin kaum Morlock mengatakan bahwa Alex harusnya pergi ke waktu di mana dia berada dan tidak mengganggu stabilitas umat manusia yang sudah ada. Ketika ingin pergi, Alex menarik tangan pemimpin Morlock. Dengan susah payahnya, Alex berhasil mendorong keluar pemimpin Morlock dari mesin waktunya. Hal itu menyebabkan pemimpin itu mati secara cepat oleh penuaan karena proses perjalanan waktu yang dilalui. Lalu Alex kembali lagi ke waktu sebelum dia pergi dan menolong Mara dari tempat Morlock. Mengetahui itu, para kaum Morlock menghampiri Alex. Alex dengan sigapnya mensabotase mesin waktunya, membuat ledakan di tempat Morlock dan membasmi semua kaum Morlock. Dengan hancurnya mesin waktu, Alex sudah tidak mempunyai kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Dengan begitu, lembaran baru kehidupan Alex pun dimulai. Alex mulai beradaptasi dan hidup bersama kaum Eloise. Di scene berikutnya, ketika Alex berjalan bersama Mara ke tempat di mana lab Alex sebelumnya berada, kilasan masa lalu kehidupan Alex diperlihatkan. Kedua orang terdekat Alex, yaitu David dan Wachit pun bergurau, mengatakan bahwa Alex sudah bahagia di tempat di mana seharusnya Alex berada. Dan film pun berakhir. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.